masih bisa dinaik. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Apriyadi Serba Ada, apapun pasti ada. Oke, sekarang sebenarnya saya lagi perjalanan mau pulang ke tempat kota asal saya, Kota Batu Raja. Udah bosan main-main di Muara Enim. Kali ini saya mampir di kebun durian milik warga di sekitar Simpang Mio. Ini duriannya udah mulai gede-gede, tapi belum masak. Sekarang udah mulai ditebas seperti ini. Oh ya, kalau di Sumatera Selatan itu yang namanya durian ya benar-benar durian. Mereka nanamnya itu dari biji, tapi setelah itu setelah 15 tahunan baru panen, baru bisa ada buahnya. Kalau di tempat-tempat lain itu kan, misalkan apalagi seperti durian-durian yang ada yang sudah dijual di kota-kota besar, di supermarket, mall, itu biasanya sudah durian steak atau cangkokan, atau udah perkawinan antara durian ini dan durian itu. Kalau di sini itu murni duriannya, batangnya pun gede-gede, bahkan sampai ada yang puluhan tahun, ratusan tahun. Lihat tuh di belakang banyak. Oke, kita ikuti saya, kita intip-intip gimana bentuk dari perkebunan durian orang Sumatera Selatan, terutama suku Semendo dengan suku Ogat, ya. Cekidot. Ini udah ditebasin oleh pemiliknya, ya. Nah, ini batang-batang duriannya tuh. Ini benar-benar durian alami, tanpa ada campur ini campur itu, dipupuk aja enggak. Berbuahnya pun secara alami. Tuh yang jauh itu udah ada buahnya tuh, tapi sayang kamera saya agak nggak bisa ngesut. Nih yang di ujung dahan itu udah kelihatan kan. Ini kira-kira 1 bulan lagi baru panen, baru masak buahnya. Duriannya itu masaknya masak alami, jadi nggak bisa dinaik karena batangnya aja segede ini kan. Ini nggak bisa dinaik, nunggu matang dan jatuh secara alami. Makanya durian Sumatera Selatan atau durian Palembang itu terkenal enak dan masaknya secara alami. Nanti ketika sudah musim akan dibuat pondokan di kebun-kebun ini. Kebun-kebun ini hutan loh, benar-benar hutan, pacetnya aja banyak. Jadi ditunggu ketika ada yang jatuh baru diambil gitu. Ditunggu ketika ada yang jatuh baru diambil. Ini contohnya masih kecil banget sih. Ini adalah pondok untuk nunggu nanti atapnya itu pakai terpal plastik itu, plastik terpal itu. Aduh, mau. Oke, kita intip yang lainnya. Ini kalau yang ini sih masih mending di pinggir jalan raya. Kalau di kampung saya itu jauh banget, jalan kaki seperti ini. Aduh, itu ada putuknya. Ya. Tadi ada orangnya sempatin ngobrol. Kalau di sini itu kalau ke hutan, karena di sini memang benar-benar hutan, walaupun di pinggir jalan raya itu benar-benar hutan ya. Jadi pohon-pohon pun gede-gede. Mohon maaf itu namanya hewan buas seperti beruang, harimau, macan, nggak ada macan, babi, ular itu pasti ada. Makanya kemana-mana orang daerah sini itu ya bawa golok. Ketika kalian kesini ngelihat orang bawa golok, jangan takut, itu bukan mau tawuran seperti di kota atau mau apa ya, pengen duel maut gitu kan. Bukan, itu cara mereka menjaga diri dari serangan binatang buas. Ini batangnya masih kecil-kecil, kira-kira umur 20 tahunan ini. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu mungkin udah 50 tahunan, udah gede-gede. Itu buahnya banyak banget tuh. Wangi-wangi. Jangan-jangan udah ada yang masak nih.
Masih kecil-kecil banget. Nah, kalau ini ini saya rasa baru buah pertama ini, umuran sekitar 15 tahunan batang yang kayak gini. Masih lumayan kecil, masih bisa dinaik atau dipanjat. Tuh buahnya tuh. Kira-kira 1 bulan lagi baru masak sih. Ya, di bawahnya ini adalah kebun kopi.